Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen penguji saya hari ini, Ibu Dr. Leli, SEMM, Ibu Dr. Anik Agustina, SAKMM, dan Ibu Mary Wania Lisa, SEMM. Perkenalkan, saya Devriani Fitri Afida dengan NIM mahasiswa 2014-1921, yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Audit Report Lag, Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah audit report lag. Audit report lag ini menjadi isu global karena banyak perusahaan di berbagai negara yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Audit report lag sendiri yaitu jarak antara tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal penyelesaian laporan auditor. Apabila audit report lag melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan ini menimbulkan pengaruh negatif pada reaksi pasar, yakni berkurangnya kepercayaan para investor. Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 30 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhirnya 31 Desember 2019 hingga 30 Juli 2020. Sedangkan tahun 2023 terdapat 31 Desember 2023 hingga 1 April 2024 terdapat 129 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Untuk perusahaan subsektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sendiri yang terlambat dalam menyampaikan laporan audit keuangan, yaitu ada PT AirAsia Indonesia. Perusahaan ini melaporkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2019 yang telah diaudit pada tanggal 29 Juli 2020. Laporan keuangan PT AirAsia ini menunjukkan bahwa tingkat total hutang perusahaan melebihi 90% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2023? Yang terakhir, apakah pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara bersama-sama terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023? Untuk teori yang saya gunakan, yaitu ada dua. Yang pertama, agensi teori. Agensi teori sendiri merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemilik modal. Hubungan ini dapat membantu perusahaan dan auditor untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengurangi audit report lag dan meningkatkan kualitas pada laporan keuangan. Yang kedua ada signaling teori. Signaling teori sendiri Yang kedua ada signaling teori. Signaling teori sendiri menjelaskan suatu sinyal berupa sebuah informasi yang mencerminkan keadaan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para investor. Signaling teori sendiri menjelaskan bahwa audit report lag yang singkat dapat berfungsi sebagai sinyal positif terhadap pasar dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengenai kesehatan dan kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang berhasil mengurangi audit report lag mungkin lebih dihargai oleh para investor karena mereka dianggap lebih transparan, efisien, dan memiliki sistem pengadilan internal yang kuat. Adapun untuk rangka penelitian pada skripsi ini, yang pertama ada pertumbuhan perusahaan sebagai X1, profitabilitas sebagai X2, dan leverage sebagai X3. Apakah variabel ketiga X ini mempengaruhi variabel dependen yaitu audit report lag yang sebagai Y.
Untuk hipotesis yang pertama, terdapat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang kedua, untuk hipotesis yang kedua, yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang ketiga, leverage. Leverage berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Hipotesis keempat, yaitu pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara bersama-sama terhadap audit report lag pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Adapun untuk metodologi penelitian yang saya gunakan, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Untuk populasinya, yaitu perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk sampel yang saya gunakan, terdapat 90 perusahaan yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel, saya menggunakan purposive sampling. Untuk variabel independen, terdiri dari pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Untuk variabel dependennya, yaitu audit report lag. Berikut hasil dari rancangan analisis. Rancangan analisis dibagi menjadi 3 pengujian, yaitu pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, dan yang terakhir ada random effect model. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini dapat kita lihat untuk nilai cross-section F-nya memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang memiliki arti lebih kecil daripada alpha 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Maka, untuk kesimpulan dari pengujian uji Chow ini, model regresi yang tepat untuk penelitian ini adalah model Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya dilakukan uji Hausman. Uji Hausman sendiri pada penelitian ini dihasilkan nilai cross-section randomnya itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0240 yang artinya lebih kecil daripada alpha 0,05, yang artinya maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini adalah fixed effect model. Selanjutnya, kesimpulan uji penelitian ini, karena didapatkan kedua hasil dari pengujian uji Chow dan uji Hausman-nya fixed effect model, untuk hasil pengujian model regresi data panel ini bertujuan untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan yang merekomendasikan penggunaan fixed effect model yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi klasik itu terdapat uji multikolonialitas. Dapat dilihat untuk tabel hasil pengujian uji multikolonialitas mengidentifikasikan korelasi antar variabel independen, hasilnya memperoleh nilai di bawah 90, yang memiliki arti bahwa dalam variabel audit report lag, dalam variabel pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage tidak terjadi masalah multikolonialitas. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas data. Dalam hasil penelitian saya ini, terlihat nilai probability Jar-Quere-Bera ini sebesar 0,37312 yang artinya lebih besar daripada alpha 0,05, dan dapat disimpulkan variabel yang saya uji, variabel pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage terdistribusi normal atau telah lulus uji normalitas. Selanjutnya, untuk pengujian asumsi klasik, dilakukan uji heterokedastisitas. Dapat dilihat dari tabel untuk hasil pengujian
data pada penelitian saya, probabilitas masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih besar daripada alfa 0,05, maka model regresi pada penelitian ini untuk variabel-variabel masing-masing penelitian saya tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Untuk selanjutnya dilakukan uji autokorelasi. Dapat dilihat dari tabel hasil penelitian saya, diperoleh nilai Darwin-Watson-nya sebesar 2.210655. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan pada pengujian ini diuji dengan uji F. Dapat dilihat dari hasil tabel penelitian saya, nilai F-table pada tingkat signifikan 0,05 didapatkan 91, sehingga didapatkan untuk F-table-nya sebesar 2,70. Untuk nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada alfa 0,05, yaitu sebesar 0,0000, dan F hitung lebih besar daripada F table sebesar 20,53865, lebih besar daripada F table-nya 2,70. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap audit report lab. Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi. Dapat dilihat untuk hasil pengujian saya, nilai Aegis R square-nya sebesar 0,813607. Untuk rumus pengujian Aegis R square dikali 100% didapatkan untuk hasil penelitian saya 81,36%. Proporsi pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap audit report lag. Sisanya 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk hasil pembahasan uji T, untuk pertumbuhan perusahaan dapat dilihat untuk nilai T hitung lebih kecil daripada T table, dan nilai probabilitas pertumbuhan perusahaan sebesar 0,8503 dan alfa 0,05, artinya untuk nilai probabilitas lebih besar daripada alfa, dengan koefisien regresinya sebesar minus 0,508292 yang menunjukkan arah negatif. Selanjutnya untuk profitabilitas mendapatkan nilai T hitung lebih besar daripada T table dan nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05 dengan koefisien regresi sebesar minus 108,2649 menunjukkan arah negatif. Dan selanjutnya untuk variabel terakhir, leverage, mendapatkan nilai T hitung lebih kecil daripada T table untuk nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,203569 yang menunjukkan nilai arah positif. Kesimpulan dari penelitian saya ini, untuk pertumbuhan perusahaan itu tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap audit report lag, maka untuk hipotesis pertama itu ditolak. Untuk yang kedua, untuk variabel kedua, profitabilitas memiliki hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report lag, maka hipotesis kedua itu diterima. Selanjutnya untuk variabel ketiga, variabel leverage, tidak berpengaruh dan positif signifikan terhadap audit report lag, maka untuk hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Saran dari saya untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan perusahaan sektor lainnya, dan menambah populasi perusahaan tersebut. Untuk bagi perusahaan, diharapkan manajemen perusahaan untuk diperbaiki sistem pengendalian internalnya guna mengurangi audit report lag. Serta bagi para investor, diharapkan lebih teliti dalam memilah perusahaan untuk menanamkan suatu modal dan memperhatikan audit report lag perusahaan tersebut. Sekian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.